Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Katanya setiap doa yang dipanjatkan oleh anak yatim itu akan dikabulkan. Lalu bagaimana jika anak yatim tersebut berperilaku kurang baik? Apakah doa yang dipanjatkannya akan tetap dikabulkan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya juga nih Pak Ustadz nih. Kita kan sering tahu ya kalau ada hajatan atau syukuran mengundang anak-anak yatim. Karena kita percaya bahwa doa baik anak-anak yatim untuk kita itu insya Allah terkabul. Nah, permasalahannya nih Pak Ustadz, kalau misalnya anak-anak yatim ini punya perilaku yang kurang baik misalnya, apakah doanya tetap manjur Pak Ustadz? Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa, memang ya kesedihan yang sangat luar biasa ketika seseorang pergi untuk selama-lamanya. Ditinggal oleh seorang bapak dan seorang ibu ketika kondisi seseorang masih dibilang belum balik, masih anak-anak. Itulah yatim piatu. Ketika kondisinya belum akhil balik, maka anak tersebut menyandang predikat yatim kalau bapaknya meninggal dunia. Aziyah kalau ibunya meninggal dunia. Jadi dalam terminologi bahasa Arab sebetulnya bukan piatu tapi aziyah. Di kita disebutnya yatim piatu. Dalam kondisi anak yang ditinggalkan itu masih kecil disebut yatim piatu. Sampai kapan mereka menyandang predikat tersebut? Sampai balik usianya. Kata Nabi, seseorang sudah tidak lagi menyandang keyatimannya sampai dia akhir balik. Kita tahu baliknya seorang anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Baliknya seorang anak perempuan ditandai dengan darah menstruasi. Sampai seusia seperti itu. Cuma persoalannya, kadang-kadang kita salah persepsi. Kita ada hajatan, ngundang anak yatim, mendoakan kita dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan, rupanya yang kita inginkan belum juga dikabul. Jangan-jangan salah anak yatimnya nih. Para pemirsa, perlu saya tekankan, tidak ada kesalahan sama sekali terhadap doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak kita, anak-anak yatim kita. Perlu saya garis bawahi, doa yang dilantunkan, dipanjatkan oleh anak-anak yatim kita, dia menembus dan menggetarkan aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka berdoa, aras itu bergoyang, bergoncang. Dan saya hakul yakin doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma persoalannya, kadang-kadang kita ini ngarepin feedback. Sebulan, 2 bulan setelah ngundang anak yatim, mana keinginan saya kok belum terkabul. Bukan salah anak yatimnya. Para pemirsa perlu diketahui, Allah itu memberikan yang kita butuh, bukan yang kita ingini. Karena itu Allah tahu persis, Allah tahu betul, karena kita makhluk ciptaan Allah yang dibutuhkan manusia. Allah tahu persis. Itulah yang diberikan kepada kita. Jadi sekali lagi, tidak ada yang salah oleh anak-anak yatim kita. Introspeksilah kita. Kalau keinginan kita belum dikabul, berarti ada yang salah terhadap diri kita. Dan kita menyadari bahwa yang Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Perlakuan kita terhadap anak-anak yatim, agama mengajarkan, kasihi mereka, jaga, lindungi, berikan kebutuhan kepada mereka. Sebab kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakaza. Aku dengan orang-orang yang menyantuni yatim piatu hakaza, kayak 2 jari begini. 2 jari nih. Kalau Nabi bilangnya begini, rada jauh nih.
Tapi Nabi bilangnya hakaza, seperti dua jari ini nih. Dua jari ini sangat dekat. Aku dengan orang yang menyantuni yatim piatu nanti di akhirat hakaza, seperti dua jari, sangat dekat sekali. Kalau misalnya nih, untuk anak yatim meskipun dia berperilaku baik, tapi dia sudah masuk ke umur akil balik, berarti ini tidak atau bukan jaminan kalau doanya tetap mustajab. Nah, justru itu kita diajarkan untuk memintakan doa kepada siapa saja. Jadi kalau ketemu sama orang, apalagi kita yakin orang-orang itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang baik, mintakan doa kepada mereka. Sebab kita nggak tahu doa yang diijabah oleh Allah itu keluar dari mulut siapa. Jadi masing-masing, apalagi orang yang beribadah, punya kedekatan khusus kepada Allah. Makanya kita dianjurkan untuk meminta doa yang baik-baik kepada siapapun saja, termasuk teman-teman kita. Tapi kalau memang misalnya doanya tidak terkabul, mohon maaf. Nah, itu yang penting. Bukan salah anak yatim atau orang baiknya itu, ya Pak Ustadz, tapi Itu kita yang harus penting. introspeksi diri. Ya. Baik, sahabat hikmah, kita masih ada satu topik lagi yang akan kita gali dan akan kita bahas, tapi usai jeda, jangan kemana-mana.